Oke, semua Ratu Ngurah, Niki Ampuro, Niki kita ingin kembali mengorek-ngorek refleksi 117 tahun Puputan Badung. Tadi yang sudah sedikit tidaknya menjelaskan napi peran Puri, napi peran masyarakat, napi peran semuanya. Demogi Ido bisa menjelaskan sedikit sepatah dua patah kata, napi sebenarnya perang Puputan Badung atau hubungan antar umat beragama sekali itu mungkin aktif hubungan antar kerajaan-kerajaan di Indonesia. Demogi tolong dipaparkan sebelumnya, coba para video siro nanti biar bisa dari media biar bisa jelas. Terima kasih, lanjut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Nanggung Raputra Dapun Rajo, Penglingsir Triagung Pemecutan. Pada kesempatan hari ini diminta untuk menyampaikan bagaimana hubungan Puri dengan masyarakat lainnya secara umum, kemudian bagaimana terjadinya perang Puputan Badung yang kini kita rayakan sebagai peringatan yang ke-117. Nah, kalau kita cerita Puputan Badung ini sebetulnya bukan hal yang baru. Mengapa kita sebut Puputan? Karena ini betul-betul kita, leluhur kami, terutama di Kerajaan Badung, itu adalah menjaga harga diri, menjaga jati diri sebagai seorang kesatria yang tidak mau tunduk kepada penjajah. Walaupun dengan segala rekayasa mereka lakukan, tetap kita menentang. Sehingga pada suatu saat dibuatlah satu rekayasa seolah-olah ada kapal pedagang yang terdampar di Sanur. Tundur kami terus satu rekayasa sehingga kami, rakyat kami dibilang menjarah. Padahal tidak demikian kondisinya. Sengaja dibuat begitu dan tidak ada barang-barang. Itu dibuktikan oleh masyarakat Sanur dengan secara upacara adat dan agama di Pura Tambang Badung. Mereka bersumpah dan tidak ada merapat dan sebagainya. Ya, kita yakin ini satu rekayasa. Nah, apapun tuntutan dari pihak Belanda untuk ganti rugi ditolak oleh Raja Badung. Walaupun nilainya sedikit, bilanglah 2.000 ringgit, sebenarnya Raja mampu, tapi karena harga diri dan tidak mau dijajah oleh orang asing, tetaplah melakukan perlawanan. Itulah dasar yang sesungguhnya. Karena jati diri, harga diri seorang kesatria, bagaimana kita membela kerajaan kita. Dan ini adalah Kerajaan Badung. Kalau kita lihat, simak ke belakang dan sebagainya, hubungan kita dengan masyarakat sebetulnya sudah sangat luar biasa. Antara umat beragama, antara sesama suku, pada zaman Kerajaan Badung sudah luar biasa hubungannya. Baik dengan Mamuju, Sulawesi, kita punya hubungan kerabatan, dengan Pagaruyung, dengan Bangkalan yang sudah Islam, luar biasa. Sampai putri beliau pun, raja yang ketiga di Kerajaan Badung, kawin dengan putri Bangkalan. Sampai sekarang ada bukti secara fisik adanya keramat Setla Badung, yang mana putri beliau juga dinobatkan secara Islam di sana, dijulukan Ratu Ayu Pemecutan atau Siti Kotijah. Itulah sebagai bukti-bukti fisik hubungan kita dengan masyarakat antar umat. Bila mana kita simak secara keseluruhan, kebetulan saya sebagai penyiksir sering mengikuti gerakan raja-raja kita yang disebutkan silaturahmi keraton se-Nusantara. Ternyata di Nusantara ini tidak Bali saja keturunan Trah Arya Damarnya, atau kalau di luar Bali Aditya Warman. Ternyata Bangkalan pun itu masih putra Arya Damar. Jadi kita Nusantara ini sudah satu keturunan semuanya. Kalau ambil, jangan terlalu jauh ambil, jangan ambil Majapahit, ambil Singosari saja. Kita semua di Nusantara ini adalah terahnya Singosari. Jatuh Singosari baru lahir Majapahit. Nah, sebab Palapa itulah dicapai oleh Gajah Mada. Nah, inilah harus kita pahami sebagai seorang pelajar pada zaman sekarang ini. Karena pada masa lalu itu yang pegang kekuasaan adalah raja. Nah, pada masa pemerintahan sekarang, setelah terjadinya era perjuangan kemerdekaan, lahirlah tokoh-tokoh istilahnya sebelum
bupati dan sebagainya, Dewan Raja-Raja, kemudian menjadi bupati, gubernur dan sebagainya. Seharusnya dengan melihat cerita Puputan ini, dulu adalah raja penguasa wilayah, sekarang bupati sebagai penguasa wilayah, gubernur sebagai wilayah, seharusnya tetap melanjutkan jiwa dan semangat Puputan Badung ini. Karena jiwa semangat Puputan Badung ini bagaimana mempersatukan masyarakat kita, bagaimana mempersatukan wilayah kita. Karena kemerdekaan nanti pada era 45 itulah perjuangan kebangsaan. Ini sebagai dasar jangan dilupakan. Karena itu kami sebagai pewaris Kerajaan Badung berharap pada para pemerintah kita sekarang, bupati, gubernur, jangan lupa jiwa dan semangat Puputan yang sifatnya bagaimana melawan antek-antek asing ini. Ini yang harus. Maka kami sebagai generasi pelanjut ingin supaya jiwa dan semangat Puputan Badung ini berlanjut diturunkan kepada generasi-generasi penerus. Itu sebenarnya mengapa kita memperingati Puputan Badung ini. Itulah ungkapan kami sebagai penerus ingin mengimbau pada para pemerintah sekarang, karena pengganti raja adalah pemerintah. Pemerintah harus mengikuti bagaimana menjaga masyarakatnya ini supaya adil makmur, jangan hanya berpaku pada politik, hanya ingin menggaungkan diri sendiri tapi lupa masyarakatnya. Nah, itulah yang terjadi dalam era politik sekarang ini, sehingga benturan antara kelompok yang terjadi sangat disayangkan. Itulah mengapa kami ingin jiwa semangat Puputan Badung ini dikembangkan terus, karena jiwa semangat Puputan Badung merangkul semua masyarakat kita, merangkul umat beragama. Serta di Bali ini bisa dilihat bagaimana daerah lain dan daerah Bali selalu ada asimilasi, kesederhanaan, kemakmuran kita di antara suku dan umat beragama di Bali ini. Itulah cerminan daripada Puputan Badung yang kita banggakan dan dengung-dengungkan untuk bagaimana kita melestarikan jiwa dan semangat Puputan Badung ini. Kita demikian. Zaman kerajaan zaman Republik katanya Puri Pemecutan pernah jadi bupati. Kenapa ceritanya nih, ada tahu beliau ceritanya? Itu. Kalau kita kembali cerita, maka saya katakan tadi zaman pemerintahan pada Tahun berapa? era Puputan Badung September 06 itu masih kemudian berlanjut dengan Dewan Raja-Raja, tidak langsung perjuangan. Inilah lahir Dewan Raja-Raja sudah di bawah ikatan dengan Belanda. Pada sebelum itu terjadi perjanjian yang ditandatangani kalau tidak salah bulan Juli 1834 di Kuta, zamannya Tuan Lange, zamannya Kerajaan Badung dipimpin oleh Tiga Puri Kasiman sebagai wakil Raja Denpasar karena masih di bawah umur. Kemudian Puri Denpasar, Puri Pemecutan yang paling tua. Sudah semua bersumber dari Puri Agung Pemecutan. Baru lahir Denpasar, baru lahir Kasiman. Nah, pada masa itu terjadi pergolakan antara VOC dengan masyarakat Bali. Begitulah karena Bali ingin dikuasai oleh VOC ataupun Belanda, sehingga terjadi perang Jagaraga, perang Kusamo dan sebagainya. Kalau itu dilepas pada saat itu mungkin Bali sudah hancur waktu itu. Sehingga terjadilah suatu perjanjian yang saling menghargai keberadaan Raja-Raja Bali dengan pemerintah Belanda. Itu pada bulan Juli 1834 di Kuta. Masih ada bukti-buktinya Tuan Lange, itu bisa dibaca kesejarahan Tuan Lange, sehingga Bali aman waktu itu. Nah, walaupun aman pada saat itu, Belanda tetap ingin menguasai Bali, karena Bali dianggap paling kuat pada itu. Harus kuasai Bali baru bisa menguasai Nusantara. Untuk menguasai Bali harus hancurkan Badung, karena Badung paling kuat pada zaman itu. Dan dimulai rekayasa yang tadi. Nah, setelah Badung dijatuhkan, tetap Badung dipakai sebagai titik tolak, sehingga terlahir apa yang disebut dengan Dewan Raja-Raja. Nah, pimpinan waktu itu adalah kolegial di antara mereka. Dan seingat saya, masa kecil saya sangat sering terjadi pertemuan di Puri Agung Pemecutan. Karena di sana ada satu balai panjang, dan di sana ada juga 8 kamar khusus untuk raja-raja yang dari jauh
pelajari pertemuan, mereka bisa kembali ke Karangasem, Beleleng, bisa menginap di Pura Punjutan. Itu ada 8 kamar, ada Dewan Raja-Raja. Nah setelah itu nanti masuk kepada perjuangan pemerintahan Republik Indonesia 45, kemudian 59 terjadi perubahan. Nah berakhirlah zaman Dewan Raja-Raja itu, mulailah ada istilah bupati. Nah pada saat itu yang pernah menjabat Dewan Raja-Raja itu Puri Denpasar, Cipodalen Murah, dipensiun oleh Belanda, dinaikkan ke Murah Gede Pamekasan sebagai pelanjut Dewan Raja-Raja. Kemudian mulai zaman Bupati, beliaulah sebagai Raja Badung yang terakhir, Bupati Badung yang pertama. Itulah zaman kemerdekaan kelanjutannya sampai sekarang ini. Tapi dalam era sekarang boleh dikatakan mereka ini lupa bahwa lahirnya NKRI karena kerajaan-kerajaan itu. Nah, karena itulah kami mengatakan apa yang kami katakan tadi, jangan lupa raja-raja masa lalu. Dulu beliau yang berkuasa, sekarang pemerintah, bupati, gubernur, jangan lupa kepada situs-situs kerajaan itu. Peganglah ini. Mengapa ada Puputan Badung? Mengapa ada Puputan, saya kembali loncat ke Jawa sedikit, Puputan Untung Surapati di Pasuruan. Itu adalah terah Raja Badung juga. Itu sudah bukti. Beliau melawan Belanda habis-habisan juga. Tapi beliau sudah diangkat sebagai pahlawan nasional pada bulan November 1995 zamannya Pak Soeharto. Nah, ini suatu yang cerita alam ini. Surapati terjadi September 1706. Di sini terjadi September 1906. Aneh ya, itulah angka sejarah yang sulit kita sebutkan. Puputan Untung Surapati, sekarang Puputan Badung. 1706, 1906, luar biasa. Jadi perlu dikenang semuanya. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.